Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video Inner Game Life Coach Academy, dimana dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara kita menata pikiran, mengolah perasaan agar kita bisa terus menjadi pribadi yang berperilaku baik, bisa hidup tenang, bahagia lahir batin, dunia akhirat. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang dikotomi of control, yaitu memahami peta kendali. Mengapa ini penting? Karena banyak orang yang gak paham bagaimana cara memahami peta kendali. Padahal jika kita paham dengan ini, kita bisa memahami hidup ini. Dikotomi of control ialah tentang sebuah kesadaran atau kepahaman bahwa di dalam hidup kita ini ada yang di dalam kendali dan ada yang di luar kendali. Nah, kenapa banyak orang stres? Karena orang lukanya nggak sembuh-sembuh, sedih nggak sembuh-sembuh, karena mereka terlalu fokus dengan apa yang ada di luar kendali. Jadi coba kita kelompokkan mana yang ada di dalam kendali dan mana yang ada di luar kendali. Misal nih yang ada di luar kendali seperti cuaca. Nah, jika cuaca itu hujan, apakah kita bisa mengendalikan hujan? Mau kita marah, mau kita mengutuk hujan itu, mau kita ngomel-ngomel, ya tetap aja turun. Mau pakai pawang hujan pun juga nggak pengaruh, karena hujan di luar kendali kita. Tapi yang ada dalam kendali kita ialah ketika hujan itu datang, kita bisa menyiapkan jas hujan, sediakan payung, atau memperkirakannya. Nah, makanya di TV itu ada acara yang judulnya Prakiraan Cuaca, bukan kepastian cuaca. Nah, contoh yang lain, misalnya kemacetan. Nah, ini pun juga di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita bisa mengatur waktu kita. Misalnya kita pergi di jam-jam yang tidak macet, atau kita bisa pergi lebih pagi lagi, atau cari jalan lain yang nggak macet. Nah, contoh lain yang selalu ada di dalam diri orang yaitu omongan orang, sikap orang, apa kata orang. Nah, itu semua di luar kendali kita juga. Tapi masih banyak orang yang stres gara-gara omongan orang ini. Padahal itu semua di luar kendali kita yang kita gak pernah tahu apa yang ada di pikiran orang-orang itu. Sedangkan yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana cara kita meresponnya. Ya, kalau kita mendengarkan omongan orang tentang kita, sesekali gak apa-apa, kita klarifikasi. Tapi kita tidak akan bisa maksa orang untuk sesuai dengan apa yang kita mau. Kita tidak bisa memaksa orang untuk setuju dengan apa yang kita pikirkan. Bersyukurlah kita bahwa Allah gak akan menghisap apa yang ada di luar kendali kita. Jadi kita gak perlu pusing dengan apapun omongan orang, sikap orang, ataupun apa yang ada dalam pikiran orang. Karena itu semua gak ada hisapnya bagi kita. Nah, kalau kata Sayyidina Ali, kita itu gak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Karena kalau orang sudah benci sama kita, gak akan pernah percaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita jelaskan kok sedemikian rupa kepada mereka. Tapi kalau orang sudah suka sama kita, dia gak akan butuh penjelasan, dia tetap menyukai kita. Jadi jangan pernah berharap semua orang suka dengan kita, karena itu sebuah kemustahilan. Teman-teman pernah nggak mendengar cerita tentang bapak, anak, dan keledainya? Nah, saat itu si anak menaiki keledainya dan si bapak yang menuntut keledainya. Apa kata orang melihatnya? Wah, si anak nggak tahu diri tuh, anak durhaka, membiarkan bapaknya menuntun keledai dan dia menaiki keledainya. Nah, akhirnya si bapak berpikiran, wah nak, kayaknya bapak aja deh yang di atas.
Kemudian mereka bertukar dan si bapak menaiki keledainya, kemudian si anak yang menuntunnya. Tapi kemudian apa kata orang? Wah, si bapak tega sekali dengan anaknya. Masa anaknya dibiarkan di bawah dan si bapak menaiki keledainya? Akhirnya si bapak berpikiran, kayaknya sebaiknya kita turun dua-dua nih nak, biarkan keledainya kita tuntun. Tapi apa kata orang lagi? Wah, sayang sekali, keledainya tidak dinaiki. Ngapain bawa keledai kalau begitu caranya? Dan kemudian mereka berdua naik di atas keledai. Dan orang berpikiran apa lagi? Tega sekali keledai dinaiki 2 orang. Kan berat ya. Dan akhirnya mereka turun dan si bapak menggendong keledainya. Dan kita semua sepakat kalau si bapak orang yang bodoh. Nah, begitulah kalau orang-orang melihat apa yang dia lihat, ya itulah yang dia pikirkan. Jadi kita tuh nggak perlu meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Lelah banget kan kalau kita bersikap seperti itu. Nah, kalau kata ulama, seandainya engkau manusia tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau nggak akan sudi mencari perhatian siapapun kecuali perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita meninggal, orang yang memuji kita, yang membenci kita, yang mencaci maki kita, kalau kita udah nggak ada, pasti mereka lupa sama kita. Jadi ngapain kita pusing-pusing mikirin penilaian mereka? Penilaian Allah saja yang kita pikirkan. Nah, kemudian sikap pasangan, anak-anak kita, orang-orang yang tersayang, orang-orang terdekat kita itu juga merupakan di luar kendali kita. Kita cuma manusia biasa, teman-teman. Nabi aja nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Nabi Nuh misalnya, dia nggak bisa mengubah anaknya untuk menjadi Islam. Nabi Lut, dia nggak bisa mengubah istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga nggak bisa mengubah ayahnya. Sekelas wanita solehah seperti Siti Asyiyah nggak bisa merubah suaminya Fir'aun. Bahkan Rasulullah SAW pun nggak bisa mengubah pamannya sampai akhir hayatnya. Nah, Nabi aja nggak bisa mengubah dan memberi hidayah kepada orang-orang tersayang, apalagi kita. Jadi kita ini nggak bisa merubah pasangan, nggak bisa merubah anak, karena itu semua di luar kendali kita. Banyak orang yang belajar ilmu-ilmu parenting ya, yang kabarnya ilmu parenting itu nggak bekerja nih kepada orang yang mempelajarinya, karena mereka salah mindset. Seakan-akan ilmu parenting itu mengajarkan bagaimana cara mengubah anak, padahal ilmu parenting itu mengajarkan bagaimana cara merubah diri kita. Jadi apa yang ada dalam kendali kita itu, kalau sama anak-anak, pastikan kita ini jadi orang tua yang soleh-soleha. Bagaimana cara kita memberikan pendidikan terbaik kepada mereka, bagaimana cara kita memberikan cinta tanpa syarat kepada anak-anak. Nah, ke pasangan juga begitu. Bagaimana sikap kita ke mereka? Mereka itu di luar kendali kita. Nah, yang di dalam kendali kita, bagaimana kita memberikan akhlak yang terbaik kepada pasangan, pelayanan yang terbaik, bangun hubungan yang baik, dan semua itu butuh ilmunya agar kita bisa membuat keluarga kita lebih baik lagi. Kemudian contoh lain lagi seperti kesehatan, umur, itu semua di luar kendali kita. Nah, yang di dalam kendali kita seperti kita menjaga kesehatan, menjaga makanan yang kita makan, olahraga yang rutin, minum multivitamin. Tapi kalau perkara yang tiba-tiba kita sakit, umurnya pendek, nah itu beda lagi, karena itu sudah di luar kendali. Ada orang yang benar-benar menjaga kesehatannya, dia udah makan makanan yang tepat,
makan makanan yang sehat. Dia udah olahraga yang teratur, tapi umurnya pendek. Tapi ada juga orang yang merokok, makan makanan yang gak sehat, gak pernah olahraga, tapi dia umurnya panjang. Nah, itu semua sudah di luar kendali. Itu semua Allah yang menentukan. Kemudian ada lagi masa lalu. Nah, masa lalu itu merupakan luar kendali kita. Tapi banyak juga orang yang meratapi masa lalu. Yang di dalam kendali kita, bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap kejadian di masa lalu. Untuk itu kita nggak boleh ngomong seandainya saja, atau kalau saja saat itu aku tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Karena kalau sudah terjadi, lebih baik kita ucapkan qadarullah wa masyafa'ala. Atau kalau jika ada kesalahan, kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, kalau masa depan, nah itu juga di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita merencanakan, mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan kita sebaik mungkin. Perkara itu bisa berjalan atau tidak, itu sudah di luar kendali kita, karena semua itu sudah tercatat di sisi Allah. Dan hasil juga di luar kendali kita loh. Karena kalau ada orang yang ngerasa hasil itu di dalam kendali, itu termasuk orang yang sombong, teman-teman. Karena dia ngerasa keberhasilannya itu karena dirinya sendiri. Contohnya seperti cerita Qarun pada zaman Rasulullah dulu. Justru orang yang sombong itu akan ngerasa drop banget kalau dia gagal. Jadi kita sebagai orang beriman, karakter orang beriman itu dia akan stabil. Jika ia bahagia, dia biasa-biasa aja. Tapi jika ia sedih, ia pun juga nggak terlalu sedih. Nah, karena itu bagi orang beriman ada 5 keyakinan yang harus dipahami dengan kejadian apapun yang ia terima. Yang pertama, yakinlah bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Dan yang diterima itu semua baik dari Allah. Semua itu sudah terukur. Apa yang kita terima sudah terukur dengan apa yang mampu kita terima. Karena nggak mungkin apa yang Allah kasih melebihi batas kemampuan kita. Seperti pada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin kita itu mendapatkan persoalan yang kita nggak bisa menanggungnya. Karena Allah itu sudah memberikan kita dosis yang pas. Nah, dan semua itu kalau kita rasa pahit, itu bisa menjadi penggugur dosa kita. Dan kalau responnya tepat, itu bisa menjadi pahala dan berhadiah surga. Masya Allah, maha pemurahnya Allah itu kepada kita. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah, kalimat yang menyimpulkan dikotomi of kendali. Istirahatkanlah jiwamu, lenturkan hatimu untuk menerima apa yang sudah dalam pengaturan. Apa saja yang sudah diatur oleh selainmu, maka kamu jangan mengaturnya untuk dirimu. Jadi apa-apa yang sudah ada di luar kendalimu, itu sudah ada yang ngatur. Kita nggak perlu ikut campur. Apa yang ada di dalam kendali kita itu adalah respon. Nah, itulah yang disebut dengan inner game. Jadi respon itu terdiri dari inner dan outer. Pikiran dan perasaan termasuk inner, sedangkan tindakan atau ucapan itu termasuk outer. Jadi sebelum respon kita dalam bentuk perilaku, kita biasanya merespon dalam bentuk pikiran dan perasaan. Nah, yang dalam kendali kita bebas memilih mau mikirin apa, mau ngomong apa, mau merasakan apa, mau bertindak apa. Itu semua yang akan dihisap oleh Allah SWT. Misalnya teman-temannya, contoh nih, ada tetangga lewat. Nah, tetangga itu nggak negur kita, nggak ada senyumnya juga. Nah, kita bebas berpikir, mau dia sombong, atau kita pikir, dia lagi sakit gigi. Pikiran yang kita pikirkan itu yang akan dihisap oleh Allah.
Nah, kalau kita berpikiran yang baik, kita berhusnuzon, kita akan mendapat pahala. Tapi jika kita berpikiran buruk atau suuzon, kita akan mendapatkan dosa. Nah, untuk urusan dalam kendali ini ada dalilnya, seperti dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, jadi yang mengubah nasib manusia itu sebenarnya Allah, dan tugas kita mengubah apa yang ada dalam kendali kita. Pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, dan kita berusaha dengan apa yang kita bisa. Dan jika kita berhasil, maka kita ucapkanlah hadza min fadli Robbi, yang artinya ini semua atas pertolonganmu ya Allah, bukan berhasil karena ya kita yang membuat itu berhasil. Contohnya pada bagan yang ada di gambar ini, yang kanan itu di luar kendali dan yang kiri di dalam kendali. Nah, yang di luar kendali ini yaitu situasi, kejadian, keadaan masa lalu, omongan orang, sikap orang. Sedangkan yang ada di dalam kendali yaitu bagaimana cara kita meresponnya. Kita diberikan kebebasan memilih, yang dalam bahasa Inggris dinamakan free will. Jadi kita diberi kemampuan untuk merespon yang namanya respon ability, yang jika digabung akan menjadi responsibility atau tanggung jawab. Nah, makanya manusia itu jadi makhluk yang paling spesial. Kenapa? Karena hanya manusia yang dikasih kebebasan untuk memilih, dan manusia diberikan akal dalam memilih, yang dalam bahasa Arab disebut ikhtiar. Nah, ikhtiar di sini adalah kemampuan dalam memilih yang baik, respon, pikiran, perasaan, tindakan, dan ucapan terbaik. Apapun hasilnya, kita kembali ke kolom kanan. Karena yang dalam kendali atau free will itulah yang dihisap Allah. Sedangkan yang di luar kendali itu qada dan qadar yang tidak dihisap oleh Allah. Qada di sini sifatnya khusus, sedangkan qadar umum. Nah, kalau respon kita sesuai syariat, dapatnya pahala. Tapi kalau nggak sesuai syariat, namanya dosa. Nah, teman-teman, contohnya ya, saya dilahirkan sebagai perempuan. Nah, itu termasuk dalam qada, karena itu tidak ada hisapnya. Contoh lain, saya dilahirkan dengan hidung yang pesek. Nah, itu termasuk qada. Tapi ketika saya mengubahnya, mengoperasi hidung saya supaya menjadi lebih mancung, nah itu menjadi free will. Karena saya lakukan, saya yang merubahnya. Nah, itu yang akan dihisap Allah. Jadi apa-apa yang depannya berawalan di, itu merupakan qada dan qadar. Sedangkan yang di depannya berawalan me, nah itu merupakan free will atau di dalam kendali. Contoh lain, bunuh diri. Nah, orang itu bunuh diri karena dia ditipu atau dia difitnah orang. Nah, itu menyebabkan dia bunuh diri. Terus dia jatuh miskin, kemudian ditinggal istrinya sampai hatinya sedih. Nah, itu merupakan qadar karena semuanya itu nggak dihisap. Nah, orang tersebut bebas memilih, dia mau memilih mendekat ke Allah atau bunuh diri. Nah, tapi kalau ternyata dia memilih bunuh diri, itu termasuk free will yang dihisap oleh Allah. Akhirnya lehernya patah misalnya, terus dia mati. Nah, itu termasuk qada ya teman-teman. Karena sebenarnya orang yang bunuh diri itu, kalau dia nggak bunuh diri, dia akan meninggal di waktu yang sama, tapi dengan cara yang lain, karena waktu meninggal itu nggak bisa maju atau mundur. Nah, tapi ada beberapa kasus yang qada,
Jadi ada kasus khusus untuk kodok seperti kasus Nabi Ibrahim yang apinya menjadi dingin pada saat beliau dibakar itu ya. Nah itu padahal kodarnya api itu panas kan ya, tapi pada kasus Nabi Ibrahim api menjadi dingin. Nah atau dalam kodarnya manusia itu kan lahir dari laki-laki dan perempuan, tapi untuk kasusnya Nabi Isa yang Bunda Siti Maryam melahirkan tanpa laki-laki, itu kasus khusus untuk kodok. Nah kodar itu bersifat umum, sedang seperti kita punya hidung dua, mata kita dua, hujan itu dingin, api itu panas. Nah itu kodar yang bersifat umum, sedangkan kodok itu sifatnya khusus. Nah, tapi kita jangan hanya terjebak di koda dan kodor, karena apa yang pernah membuat teman-teman merasa sempit dada, sedih, kecewa, sakit hati, cemas. Nah pokoknya semua yang berawalan seperti dibenci, ditinggalkan, disakiti, dibohongi, itu semuanya nggak ada hisapnya ya teman-teman. Kita ditinggalkan orang yang kita sayangi, kita pasti sedih. Itu sudah jadi kodarnya kita. Tapi bagaimana cara kita mengelola rasa sedih itu? Nah sedangkan kalau kita sedih karena yang depannya nah itu sebenarnya bagus ya teman-teman. Itu bisa menjadikan muhasabah diri kita. Misalnya aku sedih karena menzolimi orang, aku sedih karena menyakiti orang. Nah itu bagus karena kita jadi sadar akan kesalahan yang kita lakukan. Nah seperti cerita Rasulullah SAW ketika Bunda Khadijah meninggal ya, beliau sedih ditinggalkan istrinya, tapi itu kan merupakan kodok dari Allah. Terus kemudian Rasulullah sedih ketika ditinggalkan pamannya yang meninggal dalam keadaan pamannya masih belum beriman. Nah, tapi Rasulullah tahu hidayah itu semuanya di luar kendali, karena Rasulullah sudah berusaha mengajak pamannya, sudah diajak, wahai paman bersyahadatlah, tapi ternyata pamannya gak mau sampai meninggal. Sampai akhirnya turun ayat yang artinya kamu gak bisa memberi petunjuk kepada seseorang yang kamu cinta sekalipun. Jadi teman-teman, cobalah baca doa surrender ini. Ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat aku ubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkanlah hatiku, tenangkanlah jiwaku, damaikanlah pikiranku. Untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakan kepada keberanian untuk melangkah, pertolongan dan ridho-Mu. Jadi jangan dibalik ya teman-teman. Mestinya untuk apa-apa yang gak bisa kita ubah, kita berdamai. Dan untuk apa-apa yang ada dalam kendali kita, kita berani untuk yang memang bisa kita ubah. Dan kita harus bisa bijaksana membedakan keduanya. Nah ini semua dinamika batin. Jadi buat teman-teman yang suka cemas, sedih, belajarlah untuk memilih peta kendali supaya jelas petanya. Jangan sampai kita disempitkan sesuatu yang di luar kendali kita. Mestinya kita fokus dengan apa-apa yang bisa kita kendalikan. Yang doanya Bismillahirrahmanirrahim. Teruslah berlatih agar kita bisa terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang diridhoi Allah. Teruslah belajar dalam menguasai inner game. Sekian video dari saya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila masih banyak kata-kata yang kurang dipahami, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.